Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kami kakak-kakak dari Sekolah Minggu Sion GKJ Mojosongo dengan aku Kak Erika dan di sebelahku ada Mas Yeri. jadi kita berdua yang akan menemani adik-adik selama 1 jam ke depan di Sekolah Minggu Virtual GKJ Mojosongo. Nah, kita udah masuk minggu keempat ya adik-adik, minggu keempat di bulan April, mau memasuki bulan Mei. Nah, tapi kita masih harus tetap semangat untuk sekolah minggu, walaupun masih virtual, karena Tuhan Yesus tetap semangat juga untuk mengasihi dan menemani kita setiap hari. Tapi sebelum kita masuk ke sekolah minggu inti, acara sekolah minggu intinya, kita mau berdoa pembukaan terlebih dahulu. Kita mau berdoa, Mbak Erika yang pimpin ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setiamu. Kami, anak-anakmu dan guru sekolah minggu, siap Tuhan untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setelah tadi kita sama-sama menggembirakan hati kita karena sama-sama mau bersekolah minggu ya Mas ya, dari GKJ Mojosongo ataupun dari Wonerjo, Sami Rukun, kita sama-sama berkumpul jadi satu, kita mau bersekolah minggu. Jadi hatinya senang karena temannya banyak. Nah, setelah tadi kita memujikan hati yang gembira, saatnya kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau buka di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita mau sama-sama buka di hukum kasih. Nah, yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya, atau yang belum bisa baca, enggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Jadi adik-adik yang belum bisa baca boleh mendengarkan dari kita, kakak-kakak, ataupun dari temannya atau dari orang tuanya yang ikut membacakan pada pagi hari ini. Mbak Rika kasih waktu 3 detik, dibuka Alkitabnya. Ya, 3, 2, 1, yeay, sudah dibuka ya. Nah, kita mau sama-sama baca hukum kasih, Mbak Rika sama adik-adik bareng-bareng baca di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah, setelah tadi kita membuka Alkitab tentang hukum kasih, berarti anak sekolah minggu Sion, GKJ Mojosongo, Wonerjo maupun Sami Rukun sama-sama belajar untuk menjadi pembaca dan pendengar serta pelaku firman Tuhan yang baik. Nah, untuk itu kita mau sama-sama pujikan pujian kedua adik-adik sebelum masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini. Kita mau pujikan anak sekolah minggu, dengarlah. Ayo Mas. Anak sekolah minggu, dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi, anak sekolah minggu, dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Nah, tiba saatnya kita masuk ke acara inti kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mbak Erika minta tolong Mas Yeri ya untuk berdoa. Adik-adik, mari kita sebelum masuk ke acara selanjutnya kita berdoa.
Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu akan melanjutkan untuk aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan menuntun jalannya kegiatan hari ini. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang nantinya membawakan kegiatan berikutnya, Tuhan yang memampukan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, tiba saatnya kita masuk ke acara inti kita. Kita mau sama-sama melihat dan mendengarkan suatu kisah yang akan dibawakan oleh dua teman kita yang sudah menemani kita dari beberapa bulan yang lalu, yang selalu hadir sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Ada Tata dan Thomas. Nah, nanti selama kurang lebih 15 menit atau 20 menit kita mau bareng Tata dan Thomas mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, oke, kita sambut dulu ya Tata dan Thomas. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Siapa yang masih ingat dengan kita? Coba tebak siapa kita? Siapa ya? Kamu siapa namanya? Aku siapa ya? Kamu siapa, Thomas. teman-teman? Oh, iya, aku Thomas. Dan aku Tata. Hai semuanya. Halo, shalom semuanya. Shalom. Walaupun panas, terik matahari menyengat di lapangan ini. Apalagi kita habis main bola ya tadi ya Thomas ya. Capek aku. Tapi kita panas. tetap semangat. Kita semangat. Ngomong-ngomong tentang panas-panasnya itu kayak di mana ya Thomas ya? Oh, panas itu panas terik. Haus. Iya, kayak di padang pasir gitu ya. Oh, iya, kayak di padang pasir. Waduh, panas banget. Panas banget ya. Ya, kalau gitu aku punya cerita nih, Thomas. Apa cerita apa? Cerita tentang di padang pasir. Wow. Tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab. Iya. Yang ada di padang pasir. Kamu kepo nggak? Penasaran nggak? Aku penasaran. Teman-teman penasaran? Teman-teman penasaran nggak ya? Kalau gitu, yuk kita langsung dengerin ceritanya. Aku mau cerita nih teman-teman. Yuk kita sambil duduk istirahat, yuk. Thomas. Yuk kita cari tempat berteduh dulu yuk. Yuk. Dadah. Ikut aku. Nah, gini nih Thomas ceritanya. Gimana ceritanya? Aku mau denger. Pada suatu hari, ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Wah, jauh ya, lumayan. Jauh tuh. banget. Capek pasti. Betul. Haus. Capek, haus. Dan di tengah perjalanannya, tiba-tiba datanglah seorang penjahat. Wah. Beserta dengan temannya. Tuh, lihat tuh. Bawa benda tajam. Bawa benda tajam. Sekali. Ada pisau 2 yaitu ya. Iya, takut. Dia merampok orang Yahudi tersebut. Dan bukan hanya merampok loh Thomas. Terus diapain? Para penjahat itu memukulnya loh. Aduh, pasti Ya sakit ampun. banget itu. Iya. Kasihan Para penjahat orangnya. itu memukulnya hingga hampir mati. Lalu meninggalkannya di tengah perjalanan. Jahat banget ya orang Yahudinya, masa ditinggal sendirian itu Iya. di padang pasir. Dan itu tuh coba kamu lihat. Banyak darahnya kan. Iya. Biru-biru semuanya. Pasti sakit banget. Iya, pasti sakit banget. Kita aja cuman kepentok aja sama meja, kita udah nangis. Iya, apalagi aku sering nangis tuh. Nah, terus Thomas, setelah itu ada seorang imam melewati jalan itu. Wah, seorang imam pasti baik ya orangnya Pasti ya. baik. Dan dia melihat orang Yahudi tersebut tergeletak tidur di perjalanan. Tapi Thomas, sayangnya seorang imam itu tidak menolongnya. Beneran? Beneran. Kok nggak bantu? Kan seorang imam, harusnya bantu dong. Dan
Dan tokoh imam itu hanya melewatinya begitu saja. Ya ampun, apa enggak kasihan ya, padahal udah jelas-jelas itu orang Yahudinya sampai tergeletak mau mati loh. Iya, orang Yahudinya padahal sudah meminta tolong sambil menangis-nangis kesakitan. Namun habis itu tuh Thomas, nih setelah itu ada lagi nih yang lewat nih. Wah, ada orang lagi. Ada seorang Lewi melewati jalan itu. Dan sama, dia juga melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tapi ternyata seorang Lewi itu pun tidak menolongnya dan hanya melewatinya. Kok gitu, jahat banget. Kasihan ya. Iya, kasihan banget loh. Padahal orang Yahudi tersebut udah hampir mati loh Thomas. Iya, Bayangin, ya. dia udah hampir mati kesakitan. Iya, apa orang Lewinya itu nggak kasihan ya? Lalu terdengarlah suara kuda. Tek 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 tek. Wah, setelah itu datanglah seorang Samaria yang melewati jalan tersebut, Thomas. Wah, udah sampai orang 3 nih, ya ampun. Iya, Kira-kira orang mau 3. bantu nggak ya orang Samaria ini? Padahal tadi tuh udah ada 2 orang loh. Iya, dan mereka semua tidak mau menolongnya ya. Coba kita tebak, orang ini mau menolongnya nggak ya? Mau nggak ya? Gimana nih teman-teman? Kira-kira orang Samaria mau bantu nggak ya? Nah, lalu orang Samaria itu merasa kasihan dan iba melihat orang Yahudi itu tergeletak hampir mati. Lalu orang Samaria itu ternyata Thomas justru malah menolong orang Yahudi. Wih, baik banget orang Samarianya. Padahal kamu tahu nggak Thomas? Kamu tahu nggak? Apa? Padahal orang Yahudi itu nggak mau berteman loh sama orang Samaria loh. Wah, iya ya, itu kayaknya di zaman dahulu kayak gitu ya. Orang Iya. Yahudi itu tidak menyukai orang Samaria. Betul, orang Yahudi tidak menyukai orang Samaria, bahkan tidak mau berteman. Namun orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Tuh, Baik dilihat. banget. Aku terharu sama orang Samaria itu. Ia pun, Mau-maunya dia bantu ya. ia pun memberi minum orang Yahudi tersebut. Setelah ia memberi minum, lalu ia menaikkan orang itu ke atas kudanya. Nah, lalu dibawalah orang Samaria itu ke penginapan untuk dirawat, Thomas. Wih, baik banget. Nggak cuma diobati lukanya, bahkan sampai dibawa ke penginapan. Iya, sampai di Wih, penginapan baik banget. dirawat sampai keesokan harinya. Orang Samaria itu kan udah selesai merawat nih. Orang Iya, Samaria iya. lalu membayar penginapan serta perawatannya. Wih, baik banget. Iya. Ya ampun, kok ada ya orang yang seperti itu ya. Padahal zaman dahulu itu orang Samaria itu enggak dihargai loh. Tapi Iya. ternyata dia mau membantu dengan tulus orang Yahudi tadi. Dan Wih. selanjutnya akhirnya orang Yahudi pun dapat keluar serta sembuh. Yeay, puji Tuhan. Coba tebak, aku punya tebak-tebakan. Apa? Menurut kamu nih Thomas dan teman-teman semua yang ada di rumah yang melihat live ini, siapakah orang yang murah hati tersebut? 1, seorang imam. 2, seorang Lewi. Ataukah 3, seorang Samaria. Gimana Wah, teman-teman? Gimana siapa teman-teman? ayo? Teman-teman tahu nggak? Nomor 1, nomor 2, atau 3? Sebentar, aku mau dengar suaranya teman-teman dulu. Bisik-bisik. Iya. 1, 2, 3 semua angkat jarinya, tunjuk angkanya. Angka 3. Wah, betul sekali. Seorang Samaria. Seorang Samaria yang murah hati mau menolong orang Yahudi. Wih, keren ya orang Samaria.
Samarianya ya. Iya, lanjut ke closing. Nah, Wah, ceritanya bagus banget. bagus banget ya Thomas ya. Tante. Gimana nih menurut kamu dengan tokoh yang aku ceritain tadi? Kamu bisa ngambil pesan apa nih buat teman-teman sekolah minggu semuanya? Wah, kisahnya bagus banget tentang orang Samaria yang mau bantu orang Yahudi. Nah, padahal orang Samaria itu sama orang Yahudi itu tuh nggak berteman baik zaman dulu. Bahkan orang Yahudi itu sangat-sangat menjauhi orang Samaria. Tetapi ternyata orang Samaria tadi baik sekali ya. Iya, mau bantu. Tadi salah satu orang Yahudi padahal yang lainnya nggak mau bantu teman-teman. Iya, orang Yahudinya pun kaget kalau ternyata orang Samaria mau membantu dirinya. Walaupun tadi banyak orang lewat juga ya, tapi yang lainnya pada nggak mau nolongin. Ih, jangan ditiru ya adik-adik. Kita harus mau meniru tokoh seperti orang Samaria mau membantu tanpa melihat siapapun orang itu. kita mau belajar untuk kasih itu murah hati. Nah, untuk mengakhiri ceritanya kita mau buka nih di ayat Lukas 6 ayat. Alkitabnya disiapkan. Oh iya ya, Alkitabnya. Dibuka. Jangan lupa disiapin dulu. Di Lukas 6 ayat 36. Ayo disi-disian. Siapa dulu? Pastinya aku dong, karena aku sudah hafal ayatnya. Wah, hebat Tata. Siapa yang sudah angkat tangannya semuanya? Aku sudah. Oke, yuk kita mau baca bersama-sama ya. Lukas 6 ayat 36. Kamu sudah belajar kan, Thomas? Sudah dong, ini aku udah baca nih. Kita baca bersama-sama ya, Thomas ya. Ayo. 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yeay. Jadi bukan hanya seperti orang Samaria kita mau belajar murah hati, tapi seperti Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Siap teman-teman, siap kan? Untuk kita semuanya rendah hati, murah hati sama seperti Tuhan. Betul. Ya. Kita mau bantu siapapun. Bantu teman-teman. siapapun ya. Oke, janji. Janji, oke-doki. Yeay. Nah, kalau kayak gitu sekian firman dongeng cerita pagi hari ini. Yes. Semoga teman-teman semua terberkati. Haleluya, amin. Amin. Kita pamit teman-teman. Selamat pagi. Bye-bye. Ya, gimana adik-adik tadi tentang cerita yang dibawakan Tata dan Thomas? Ceritanya tentang orang Samaria. Berarti moralnya yang bisa pelajaran yang bisa diambil adalah kita harus mengasihi tanpa memandang siapa yang harus kita kasih. Seperti orang Samaria tadi ya, adik-adik harus dia mau mengasihi orang Yahudi yang sebenarnya orang Yahudi itu gak suka juga sama orang Samaria, tapi tetap sama orang Samaria menolong orang Yahudi dengan sepenuh hati tanpa meminta imbalan atau tanpa membeda-bedakan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih anak-anak sekolah Minggu Sion GKJ Mojosongo pasti mampu dan harus bisa seperti orang Samaria tadi. Oke? Nah, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Tata Thomas, tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu lewat persembahan. Nah, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam celengan yang sudah diterima oleh adik-adik. Beredarnya kantong persembahan. Persembahannya akan diiringi dengan pujian bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila
putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi, bila topan keras melanda, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Setelah tadi memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan, tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Nanti doa syafaatnya sekalian untuk doa penutup dan diakhiri doa Bapa kami bersama-sama. Ya, kita mau berdoa untuk bangsa negara, lalu gereja dan komisi, teman yang sakit, lalu persembahan penutup. Oke, nah yuk kita mau berdoa, Mbak Erika yang pimpin. Dipersiapkan sikapnya yang baik karena kita mau menghadap pada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam Kerajaan Surga yang mulia, terima kasih Yesus buat segala penyertaan-Mu dan kasih-Mu untuk kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu Sion GKJ Mojosongo. Nah saat ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami hendak berdoa untuk negara kami Tuhan, Indonesia. Kiranya Tuhan di mana kami ditempatkan Tuhan, di mana kami menjalani kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kiranya Tuhan semoga negara kami Tuhan boleh menjadi negara yang segera pulih Tuhan dari apa yang dialami, entah itu bencana alam, entah itu virus ini Tuhan. Kami berdoa supaya negara ini boleh bertahan Tuhan bersama kami anak-anak-Mu di dalamnya, supaya kami bisa menjalani hari-hari kami dengan luar biasa Tuhan. Dan berkati pemimpin negara kami Tuhan yang boleh memimpin kami Tuhan sebagai wakil Tuhan di negara ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat Tuhan dan kebijaksanaan dalam memimpin. Kiranya apa yang menjadi keputusan beliau Tuhan boleh menjadi keputusan-Mu juga. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk gereja kami GKJ Mojosongo, tempat kami berpelayanan Tuhan, tempat kami mendapatkan Tuhan bagaimana kasih mula-mula kami Tuhan pada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati gereja kami Tuhan supaya lebih bersungguh-sungguh lagi Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan, melayani setiap jiwa yang ada di Mojosongo ini Tuhan, maupun di Wonerjo ataupun Samirukun. Kiranya berkat Tuhan boleh tercurah untuk gereja ini dan berkati setiap komisi Tuhan yang ada di gereja kami supaya boleh berpelayanan semaksimal mungkin Tuhan sesuai dengan job desk-nya masing-masing Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami ataupun guru-guru kami ataupun orang tua murid Tuhan, Sekolah Minggu GKJ Mojosongo yang entah itu sedang sakit Tuhan atau mengalami permasalahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu. Kiranya apa yang menjadi kesusahan mereka Tuhan, boleh Tuhan ringankan Tuhan bebannya supaya teman kami, guru kami ataupun orang tua murid boleh melanjutkan hidupnya dengan luar biasa lagi karena pertolongan Tuhan. Dan kami Tuhan sudah memberikan persembahan Tuhan yang sedikit ini Tuhan, kiranya boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan baik di bumi maupun di surga. Dan sebentar Tuhan kami akan akhiri sekolah minggu ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai dan berkati setiap kami masing-masing
di rumah kami masing-masing, apapun aktivitas kami Tuhan. Pertemukan kami Tuhan minggu depan Tuhan dalam sekolah minggu yang sama, sekolah minggu Sion GKJ Mojosongo dengan semangat yang lebih lagi Tuhan dan semangat yang baru lagi. Terima kasih Tuhan, doa ini Tuhan kami akhiri Tuhan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, setelah tadi kita doa syafaat, tiba saatnya kita pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mas Jiri mau berdiri atau? Oh ya, pokoknya Mas Jiri sikap tegak, Mbak Rika berdiri. Ya, kita mau sama-sama, sampai gerok. Kita mau sama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekolah minggunya sudah selesai adik-adik. Nah, minggu depan jangan lupa kita masih sekolah minggu yang sama. Kita masih sekolah minggu di sekolah minggu Sion GKJ Mojosongo dengan kakak-kakak yang lainnya. Ya, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.